Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama kembali datang menyenangkan hati Tuhan lewat setiap puji-pujian kita. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh mengaminkan pujian ini, biar Roh Kudus tercurah atas setiap kita, memulihkan, mengurapi, membangkitkan setiap kita. Amin. Kita menyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Penuhi setiap kami Tuhan dengan Roh-Mu. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Terima kasih Tuhan buat setiap urapan-Mu Tuhan yang terus memenuhi setiap kami, membangkitkan kami, memulihkan kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar hidup kami Tuhan hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, biar kami boleh tertanam Tuhan, terus bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu
bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, kagum dan sembah padamu. Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, kagum dan sembah padamu. Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian, ku kagum dan sembah padamu. Bapakku cari wajahmu, hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Hanya bagimu Tuhan kemuliaan dan pujian. Ini senap hati kami, seluruh hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan. Haleluya, kami bermazmur bagimu. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan, buah hidup kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Senap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Senap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagimu, nafasku bagimu, setiap kata terucap hanya bagimu. Senap pikiranku,
Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, saya mau ajak saudara semua untuk tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus yang kami kasihi. Terima kasih untuk pagi yang indah ini, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini dapat menjadi terang dan dapat menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu, agar mengerti apa kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Biar Roh Kudus menjamah hati setiap anak-anak-Mu, melembutkan hati setiap anak-anak-Mu dan memberikan hikmat dan pengertian, agar setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini boleh mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang tutup bungkus kami semua dimanapun kami berada dengan kuasa darah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Judulnya adalah Menaati Roh Kudus. Saya mau ajak saudara, Bapak dan Ibu sekalian untuk membuka kitabnya di rumah di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Kita mau baca bersama-sama, saya baca di sini, saudara boleh baca kitabnya di rumah saudara. Hidup menurut daging atau roh, ya, Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita lanjut ke ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya saudara, di sini di ayat ini dikatakan bahwa kita harus hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita tidak akan menuruti keinginan daging. Roh siapa saudara yang dimaksud di sini di dalam Alkitab? Yang dimaksud dalam Alkitab adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus. Roh Kudus diberikan untuk setiap kita orang-orang percaya. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Di dalam diri setiap kita ada Roh Kudus. Tapi kadang masalahnya kita lebih suka menuruti keinginan daging sebagai manusia dibanding keinginan roh, ya saudara. Padahal Roh Kudus dalam hati setiap manusia, setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan, setiap hari selalu memberi kita petunjuk, menuntun kita. Mungkin saudara pernah saudara dan mendengarkan suatu suara dalam hati saudara seperti berdoa. Saudara ada yang menggerakkan saudara untuk berdoa mungkin, atau untuk membaca Alkitab, tapi saudara mengabaikannya. Itu adalah suara dari Roh Kudus saudara. Oleh sebab itu setiap apapun yang dikatakan Roh Kudus jangan pernah kita abaikan. Kita harus taati suara Roh Kudus, ya. Ketika kita selalu menuruti suara Roh Kudus saudara, kita akan dapat mengalahkan keinginan daging. Roh Kudus setiap hari mengingatkan kita akan setiap kesalahan kita. Roh Kudus juga setiap hari menegur kita. Roh Kudus juga dapat mengajar kita untuk berdoa. Roh Kudus itu sangat penting sekali di dalam kehidupan setiap orang percaya. Makanya seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 51 ayat 11. Mazmur 51 ayat 11. Saya bacakan untuk saudara. Mazmur 51 ayat 11. Di sini dikatakan bahwa janganlah ambil, Daud mengatakan bahwa jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita jangan pernah menyepelekan Roh Kudus saudara. Roh Kudus diberikan Tuhan pada kita untuk menghibur kita juga, menuntun kita kepada pengenalan akan Dia. Kita tidak dapat mengenal Tuhan Yesus jika kita tidak bergaul erat dengan Roh Kudus.
Oke. Nah, Roh Kudus ini juga mau kita menuruti Roh Kudus supaya kita dapat menghasilkan buah roh. Ya, tapi kalau misalnya kita lebih sering menuruti keinginan daging, saudara, kita tidak dapat menghasilkan buah roh. Keinginan daging dan keinginan roh itu sangat bertolak belakang. Keinginan daging itu seperti kita tidak mau melakukan hal itu, tapi kita malah jadi melakukan hal itu. Entah misalnya kita tidak mau melakukan dosa, tapi karena keinginan daging kita lebih besar, kita jadinya jatuh ke dalam dosa dan melakukan dosa itu. Oleh sebab itu, kita harus minta tuntunan Roh Kudus agar kita tidak jatuh ke dalam keinginan daging. Nah, orang yang memiliki orang yang selalu taat kepada Roh Kudus itu dapat dibedakan ya saudara dengan orang yang selalu mengikuti keinginan dagingnya. Bagaimana cara membedakan orang yang suka mengikuti keinginan roh dan keinginan daging? Orang yang selalu mengikuti keinginan roh atau selalu taat kepada Roh Kudus akan menghasilkan buah roh. Ada 9 buah roh saudara, saya bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama yaitu buah roh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. 3 karakter yang pertama dari buah roh ini merupakan karakter Bapa surgawi. Bapa adalah kasih ya saudara. Oleh sebab itu, jika kita menuruti Roh Kudus, kita juga dapat merasakan kasih Bapa dalam kehidupan kita, dan juga kita dapat mengasihi orang lain seperti Bapa mengasihi kita. Tanpa Bapa surgawi, kita tidak mampu mengasihi orang lain. Lalu sukacita. Sukacita dan damai sejahtera, itulah yang diberikan Tuhan kepada kita saudara. Akan ada damai sejahtera dan sukacita yang tanpa batas jika hidup kita setiap hari sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Meskipun kita ditempa masalah atau dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak enak, kita dapat tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam hati kita. Walaupun orang lain mungkin membuat kita jengkel, membuat kita kesal, kita tetap tidak akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita itu. Karena kita fokus kepada Tuhan Yesus, karena kita menuruti keinginan Roh Kudus untuk tidak fokus pada orang-orang yang membuat kita jengkel atau membuat kita marah. Damai sejahtera dan sukacita itu akan terus memenuhi hati kita saudara. Lalu poin yang kedua, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Nah, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan itu juga sangat penting untuk kita miliki saudara. Hal ini berkaitan erat dengan hubungan antara kita dengan sesama. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi sabar terhadap orang lain. Lalu kemurahan, yaitu bagaimana supaya caranya kita juga murah hati kepada orang lain. Kita akan bisa sangat murah hati kepada orang lain jika ada Roh Kudus di dalam hati kita saudara. Kita bisa sabar kepada orang lain jika ada Roh Kudus dalam hati kita. Mungkin ada orang yang suka bikin kita jengkel, kesel, kita pingin marah, tapi kita dapat sabar saudara jika ada Roh Kudus dalam hati kita. Lalu juga ada kebaikan. Roh Kudus juga akan menuntun kita untuk tetap berbuat baik kepada siapapun itu. Entah itu orang yang berbuat baik juga kepada kita, atau orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tetap dapat berbuat baik pada mereka karena Roh Kudus yang menuntun kita. Saudara, kenapa Tuhan Yesus juga bisa sangat sabar dan baik dan juga punya kemurahan yang luar biasa kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang dia temui, seperti di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia ini. Karena dia hidup sesuai dengan tuntunan Roh, dia hidup di dalam Roh. Oleh sebab itu Tuhan bisa mengasihi murid-muridnya yang kadang mungkin bikin kesal juga ya. Terus dia juga, ada muridnya yang pernah mengkhianati dia tetap baik, dia tetap mengasihi, dia tidak membenci. Itu karena Tuhan Yesus hidup di dalam Roh, ya. Dan dia juga tahu bahwa Bapa adalah kasih. Nah, saudara,
poin ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh Kudus juga akan menuntun kita kepada kesetiaan. Bagaimana caranya supaya kita dapat setia, saudara? Misalnya setia dalam membaca Alkitab, setia dalam berdoa, setia dalam beribadah, atau setia dalam pekerjaan kita, atau setia dalam pelayanan kita. Roh Kudus yang dapat menuntun kita untuk kita dapat setia. Tanpa tuntunan Roh Kudus, kita tidak dapat jadi setia, saudara. Juga kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini bukan yang lemah gemula ya, saudara, tapi kelemah lembutan di dalam KBBI artinya baik hati, ramah, dan tidak pemarah. Ya, punya hati yang punya sikap yang ramah, tidak mudah cepat marah juga, itu juga lemah lembut. Ya, cara bicaranya juga, saudara. Nah, Roh Kudus akan membawa kita, menuntun kita untuk kita memiliki kelemah lembutan. Lalu yang terakhir adalah penguasaan diri. Roh Kudus juga menuntun kita supaya kita dapat menguasai diri kita dari untuk melakukan hal-hal yang di luar kehendak Bapa atau di luar firman Tuhan. Ya, kita sangat penting sekali kalau misalnya kita mau mengendalikan diri kita atau menguasai diri kita dari hal-hal buruk, kita harus bergaul erat dengan Roh Kudus, harus menaati apa yang Roh Kudus katakan dalam hati kita, saudara. Oleh sebab itu saya mau terus ajak saudara, dukung saudara untuk hidup di dalam Roh, untuk menaati Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu bukan benda, saudara, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang dekat dengan setiap kita. Roh Kudus itu yang ada setiap hari bersama-sama dengan kita. Tapi banyak anak-anak Tuhan yang sering mengabaikan suara Roh Kudus. Roh Kudus setiap hari berbicara, setiap hari menegur kita, tapi ketika kita sering mengabaikan suara Roh Kudus itu akan tertutup dengan suara daging kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara boleh renungkan dalam hati saudara, apakah selama ini saudara selalu mengabaikan Roh Kudus dalam kehidupan saudara, atau saudara selalu menaati Roh Kudus, ya, hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara seringkali mungkin mengabaikan suara Roh Kudus, saudara harus minta ampun. Saudara ayo minta lagi kepada Roh Kudus, berdoa agar Dia dapat menuntun saudara kepada kebenaran. Apalagi saudara di saat-saat seperti ini, di hari-hari yang semakin jahat ini, saudara, kita sangat-sangat perlu tuntunan Roh Kudus. Kita sangat-sangat perlu suara Roh Kudus. Kita harus taat pada Roh Kudus agar kita tidak salah mengambil keputusan atau kita tidak salah dalam berjalan, saudara. Jangan pernah membuat Roh Kudus menjadi sedih, saudara, karena Roh Kudus adalah sahabat sejati kita, sahabat sejati saya dan juga sahabat sejati saudara. Roh Kudus adalah Roh Tuhan Yesus yang diberikan kepada setiap kita sebagai jaminan hidup dalam Tuhan, saudara. Ya, saya akan berdoa untuk saudara agar Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada saudara dapat menaati setiap tuntunan Roh Kudus, dan juga agar semakin hari ke-9 buah roh itu boleh semakin nyata dalam kehidupan saudara. Saudara boleh berbuah terus di dalam Tuhan. 9 buah roh ini sangat penting, saudara, dalam kehidupan kita. Mungkin saudara berkata, saya sudah ada 1 atau 2. Ya, kalau begitu kita harus berdoa terus, kita harus mengikuti tuntunan Roh Kudus sampai 9 buah roh ini ada dalam kehidupan kita. Mungkin sulit ya, saudara, untuk mempunyai semua buah roh ini, saudara. Tapi saya percaya ketika saudara mau terus berusaha, mau terus mengikuti tuntunan Roh Kudus, saudara mau terus menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus dan dipimpin oleh Roh Kudus, 9 buah roh ini akan ada dalam kehidupan saudara. Saudara dapat menjadi berkat buat orang-orang saudara, buat sekitar saudara, buat di keluarga mungkin, atau buat di tempat kerja. Mari saudara, saya mau ajak saudara, kita mau bersatu di dalam doa. Saya akan berdoa untuk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk hari ini.
Firman-Mu hari ini mengajarkan kepada setiap kami, mengingatkan kepada setiap kami agar kami dapat menuruti tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami taat pada suara Roh Kudus. Tuhan, ampuni setiap anak-anak-Mu yang kadang-kadang atau mungkin yang masih suka mengabaikan suara Roh Kudus. Kami minta agar Roh Kudus terus berkata-kata, terus memberitahu kami, terus menegur kami agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap jemaat GBI Jambar Taman 4, agar Engkau memberikan kekuatan kepada setiap mereka, agar mereka boleh terus menuruti dan menaati Roh Kudus. Hati nurani mereka disucikan, dibersihkan, telinga mereka boleh disucikan dan dibersihkan Tuhan, agar mereka dapat mendengar dengan jelas suara Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa agar 9 buah roh itu boleh ada terus di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, boleh terus bertumbuh di dalam anak-anak-Mu Tuhan, agar anak-anak-Mu boleh dapat berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa jika ada jemaat-Mu mungkin saat ini yang sedang sakit Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit anak-anak-Mu. Jika saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang kehilangan harapan Tuhan, biarlah mereka, Tuhan yang menyadarkan setiap mereka bahwa harapan mereka hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang memberi pengharapan penuh kepada setiap mereka Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang terus Tuhan memberkati kehidupan anak-anak-Mu, memberkati setiap pekerjaan mereka Tuhan, menuntun mereka Tuhan, agar mereka boleh terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan bangsa Indonesia ini Tuhan, memberkati bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia boleh semakin bersatu di dalam Engkau, berdoa bergandengan tangan untuk pemulihan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus yang manis yang kami kasihi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui 2 cara, dengan memasukkannya ke dalam amplop yang tersedia di dalam gereja, ataupun melalui transfer ke rekening BCA, OVO, ataupun GoPay. Kita akan memberikan persembahan, kita akan angkat persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mengembalikan setiap pemberian-Mu Tuhan Yesus, baik melalui persembahan maupun persepuluhan kami, biar Engkau menerimanya sebagai korban yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Shalom, mari terimalah berkat ini saudara. Mari kita angkat hati kita dan juga kedua tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat dan damai sejahtera dan sukacita yang jauh melampaui segala akal dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekaliannya mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama saya katakan, amin, amin.